Kita lanjutkan aja tentang Nabi. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, dan ayat ini dipegang teguh oleh para sahabat-sahabat Nabi. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah. Buat siapa? Kita yang beriman. Jangan mendahulukan diri kita ketimbang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada pilihan di hadapan kita, Rasul atau kita pilihnya siapa? Rasulullah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, mereka mencintai Rasulullah bahkan melebihi diri mereka sendiri, melebihi keluarga mereka, melebihi harta mereka, melebihi kerabat mereka, melebihi orang tua mereka. Karena itu memang perintah Allah. Itu syarat keimanan. Diikuti dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, ini baru-baru ini kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita begitu geram, begitu kesal, gara-gara si mercon itu, ya, entah mercon entah popcorn. Kalau nggak mercon, popcorn dia, karena mulutnya kayak mercon, yang melakukan pelecehan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita geram? Karena Nabi ini simbol keislaman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, figur yang mulia, rujukan yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dinistakan. Jika kita marah, kemarahan itu wajar. Maka para sahabat-sahabat ketika dihadapkan dengan pilihan diri mereka atau Rasulullah, orang tua mereka dalam keadaan kafir, tidak mau beriman, dan mereka harus berangkat hijrah sama Nabi, mereka tinggalkan orang tua mereka. Sayang tetap sayang, penghormatan tetap mereka hormat pada orang tua mereka, tapi mereka tetap berangkat hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuqaddimu, jangan mendahulukan. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berangkat bersama Nabi, beliau membawa 2 ekor onta yang ia beli di pasar kota Mekah, itu dibawa ke Nabi lebih dahulu. Abu Bakar As-Siddiq mempersilahkan Nabi untuk pilih. Wahai Rasulullah, pilih salah satu dari 2 ekor onta ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengambil sisanya, padahal dia akan beli dengan uangnya. Bukan dia simpan satu di rumahnya terus baru dia bawa buat Nabi. Tidak, dia bawa dua-duanya ke Nabi. Nabi pilih lebih dahulu. Kenapa? Karena ayat ini tidak boleh mendahulukan diri mereka sendiri ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada persiapan pasukan untuk berangkat perang, para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita, itu mereka dorong suaminya dan anak-anak kesayangan mereka untuk berangkat pergi perang temani Nabi. Bahkan tak sedikit dari mereka mengatakan, jangan pulang kecuali menang, jangan pulang kecuali bersama Rasulullah. Itu pesan mereka. Sehingga beberapa kali kejadian ketika pulangnya pasukan Nabi dari pertempuran, para istri-istri ketika mereka sedang menanti rombongan pasukan Nabi kembali, yang mereka tahu di situ ada suami mereka, ada saudara laki-laki mereka, di situ ada anak laki-laki mereka, kebanggaan mereka yang ikut perang bersama Nabi. Ketika mereka menanti rombongan pasukan Nabi kembali, ketika sampai di hadapan mereka, siapa yang mereka pertama kali tanya? Nggak ada di antara mereka tanya bahwasanya mana suami saya, mana anak saya, mana saudara laki-laki saya. Tidak. Pertama kali yang keluar dari mulut mereka para sahabiah mengatakan, aina Rasulullah?
Mana Rasulullah? Karena mereka mencintai Nabi melebihi apapun. Melebihi apapun. Melebihi suami mereka. Melebihi diri mereka. Makanya ada kisah tentang Nusaibah itu, yang suruh suaminya berangkat, jangan pulang kecuali menang. Suaminya wafat. Datang berita, kabarkan kepadanya, suaminya wafat. Nusaibah bilang apa? Ini anak saya, Ammar. Kirim Ammar berangkat temani Nabi perang Uhud. Wafat Ammar. Ammar dia wafat, pulang lagi pasukan Nabi. Utusan Nabi datang laporkan kepada Nusaibah, Ammar wafat. Suamimu telah wafat. Sa'ad suaminya wafat, Ammar wafat. Kata Nusaibah, saya sudah tidak punya kecuali anak saya masih kecil. Ammar umur 15 tahun wafat. Dikirim Ammar. Ada adiknya Ammar, Sa'id namanya, tapi masih 13 tahun. Nggak mungkin saya kirimkan dia. Sa'id, dia dengar suara ibunya dalam kamar. Dia keluar, loncat dari tempat tidurnya, temui ibunya. Dia bilang, ya wahai ibuku, kirim saya. Ibunya lihat anaknya masih kecil, kurus, kecil, 13 tahun. Dia paksa ibunya, dia bujuk ibunya, kirim saya. Akhirnya ibu mengatakan, ibunya bilang, berangkat. Berangkat, kata ibu. Sampai di medan pertempuran, Sa'id yang kecil itu bertempur dengan lincah. Sekian pasukan musyrikin dapat dia lawan. Tapi nasib baik tak berpihak padanya. Dia gugur di medan Uhud. Roboh dia. Ketika roboh dia, datang utusan Nabi lagi kepada Nusaibah, kabarkan kepadanya, wafat juga. Nusaibah mengatakan, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali diri saya. Lihat bagaimana dia cinta sama Nabi. Ajak saya ke sana. Datang dia, temui Nabi, minta izin sama Nabi mau pergi perang juga. Bilang, wahai Rasulullah, izinkan saya ikut bertempur. Apa kata Nabi? Bukan saatnya wanita bertempur, dan belum saatnya wanita bertempur. Kalau kau ingin bantu pasukan kami, kata Nabi, obati pasukan-pasukan muslimin yang terluka. Nusaibah patuh sama Nabi. Dia bantu pasukan-pasukan muslimin yang terluka, yang cedera, dia obati. Kata Nabi, itu bagian dari jihadmu. Di tengah-tengah dia ngobati pasukan-pasukan muslimin yang terluka, ketemu dengan salah seorang sahabat suaminya, Sa'ad. Sahabat suaminya lagi terluka, diobati oleh Nusaibah. Ketika Nusaibah sedang mengobatinya, sahabat suaminya mengatakan, bukankah engkau istrinya Sa'ad? Ya, saya istrinya Sa'ad. Kata sahabat suami, saya turut berduka atas wafatnya suamimu. Dia bilang, bukan hanya suami saya saja, anak saya Ammar juga gugur. Saya juga kirim si Sa'id, Sa'id juga gugur. Ketika dia sedang mengobati, tiba-tiba ada satu tubuh remaja muslim rebah di hadapannya, jatuh dari atas kudanya karena ditebas oleh pasukan musyrikin. Tepat di depan wajahnya Nusaibah. Mendidih semangatnya Nusaibah ketika dia melihat anak remaja. Dia ingat anaknya Sa'id, dia ingat anaknya Ammar jatuh di hadapannya, ingat anaknya. Beginilah anaknya jatuh, mendidih, darah jihadnya mendidih. Dia bangkit, dia ambil pedang yang berserakan di bawah, dan dia bertempur dengan pasukan musyrikin dengan lincahnya. Dengan lincahnya Nusaibah ini, sehingga banyak pasukan musyrikin kewalahan. Tetapi Allah mentakdirkan beda buatnya. Nusaibah roboh, bersimbah darah sebagai syahidah. Ketika dia roboh, langit berubah jadi hitam semuanya. Tiba-tiba hitam, mendung, awan gelap bergelayut di sekitar Uhud. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, kalian tahu
Wahai sahabat-sahabatku, apa penyebab langit ini tiba-tiba berubah jadi hitam? Kata para sahabat-sahabat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puluhan ribu malaikat turun menyambut ruhnya Nusaibah. Bukan satu dua orang, bukan satu dua malaikat. Puluhan ribu malaikat turun, kata Rasul, menyambut ruhnya Nusaibah. Satu keluarga menjadi syahid di medan Uhud. Kenapa? Tidak mendahulukan diri mereka demi Allah dan Rasulnya. Jangankan itu, ngomong di hadapan Nabi aja kita nggak boleh kencang suaranya. Para sahabat-sahabat Nabi itu Allah suruh begitu. Ini yang suruh Allah. Surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini Allah yang bilang. Jadi kalau berangkat umroh pun datang ziarah itu ke makam Nabi, salawatnya lirih aja suaranya. Halus. Para sahabat-sahabat Nabi kalau duduk di hadapan Nabi lebih banyak terdiam ketimbang berbicara, karena mereka takut kalau berbicara suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh. Allah yang larang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-Hujurat ayat yang kedua. Kalau itu dilakukan, apa kata Allah di akhir ayat itu? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa batal seluruh amal kalian. Bayangin, amal banyak kayak apapun, hebat kayak apapun, besar kayak apapun, tinggi kayak apapun, kalau suaranya di atas suara Nabi, Allah katakan batal semuanya. Wa antum la tash'urun. Sedangkan antum tidak menyadarinya. Subhanallah. Makanya kalau di Masjid Nabawi kita datang ziarah, coba lihat, perhatikan di makamnya Nabi. Di atas itu ada kaligrafi. Itu surat Al-Hujurat ayat yang kedua dipampang sampai sekarang. Dari dulu tidak pernah dilepas itu. Makam Nabi di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dan seterusnya. Maksudnya apa? Datang ziarah halus suaranya. Jangan sampai suara kita melebihi suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batal amalnya. Segitunya Allah perintahkan gitu. Para sahabat Nabi ketika duduk sama Nabi mau keluar, datang ke depan izin ngomong. Nggak main keluar aja. Izin. Kalau Nabi nggak kasih, tetap duduk. Ya. Kata Allah, kalau kalian punya hajat sesuatu, kalian sedang bersama Nabi, datang ke Nabi, ngomong. Nabi kasih izin baru pergi. Kalau tidak, duduk lagi. Nggak langsung angkat tangan keluar pergi, nggak bisa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ingat sama Nabi kita. Ya. Kalau Masjid Jami Al-Mubarakah belum bikin maulid, sambil menanti waktu yang tepat dibikin oleh Masjid Jami Al-Mubarakah, di rumah bikin. Baca Simtud Durar, baca Maulid Diba kalau yang suka baca Maulid Diba, baca Al-Barzanji, baca. Sambil menanti waktu yang tepat dibikin oleh Masjid Al-Mubarakah. Jangan Masjid Al-Mubarakah belum bikin terus ini nggak rame nih, nggak seru nih, nggak dibikin sama Masjid Al-Mubarakah. Akhirnya udah nggak ada maulid hari ini, bulan ini, tahun ini nggak ada maulid. Ada, tetap bikin. Itu di Banjarmasin, kalau antum datang ke sana, tiap rumah ada baca maulid, dan tidak hanya bulan maulid. Kalau di Banjarmasin, masya Allah tuh orang-orang Banjar, tidak hanya bulan maulid, bulan apa saja Simtud Durar itu hampir tiap rumah itu ada. Ada yang baca Simtud Durar, ada yang selingan sama Manaqib Siti Khadijah, dan lain sebagainya. Berkah. Coba lihat, Banjarmasin termasuk daerah yang masya Allah
Sedikit bencananya itu. Ya, sedikit bencananya Banjarmasin. Coba lihat Banjarmasin, ada bencana. Sedikit bencananya. Bahkan dapat dikatakan bencana-bencana besar tidak ada di sana. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dulu Nabi ada di tengah-tengah umatnya, umat yang durhaka, yang lawan Nabi, tidak patuh sama Nabi. Ya. Itu lihat Bani Quraidah segala macam yang khianat sama Nabi, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa. Itu Allah tidak turunkan azab. Kenapa kata Allah wa anta fihim? Engkau wahai Rasul berada di tengah-tengah mereka. Saat ini kalau tidak mau dapat azab, banyak kuatkan salawat. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan memberikan azab sedangkan mereka beristighfar. Jadi dua ini. Rujukan kepada surat Al-Anfal tadi menyatakan bahwasanya suatu negeri, suatu desa tidak akan mudah mendapatkan azab jika negeri dan desa tersebut masyarakatnya membiasakan dua hal, banyak beristighfar kepada Allah dan banyak bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jika dipraktikkan pasti, karena itu kan janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah turunkan buat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.